Mohon maaf karena jadwal untuk ASTL di pertemuan ke-7 ini pada akhirnya bisa dilaksanakan di hari Senin ini ya, yang seharusnya bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan UTS, tapi karena minggu kemarin kita tidak bisa menemukan jadwal yang match, jadi untuk ASTL pertemuan ke-7 ini akhirnya kita laksanakan di hari ini. Oke, langsung saja karena kebetulan Ibu juga nanti ada sidang, jadi mudah-mudahan waktunya cukup. Untuk ASTL hari ini, insya Allah kita akan membahas, melanjutkan gitu ya, materi dari minggu sebelumnya. Ibu akan share screen dulu. Oke, sip. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai line model. Jadi kalau minggu lalu, 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas parameter-parameter saluran transmisi, dan sekarang ini kita akan melanjutkan dari parameter-parameter saluran transmisi tersebut. Nanti kita akan buat model saluran transmisinya, di mana model saluran transmisi ini akan kita gunakan tentunya untuk menganalisis sistem tenaga listrik. Dalam hal ini adalah saluran transmisi, yaitu seperti biasa tegangan, arus, dan mungkin juga dengan daya, di mana nantinya kalau kita mau menghitung saluran transmisi ini, maka kita nanti akan memperhitungkan juga terkait panjang saluran transmisinya, karena transmisi itu panjang salurannya mungkin tidak sama antara satu dengan yang lainnya, makanya untuk analisisnya pun dibedakan. Nah, untuk hari ini, bukan hari ini, sebenarnya untuk ASTL itu yang akan kita titik beratkan itu di short line model sama medium line model, karena ini lumayan simple. Tapi untuk yang long line itu mungkin tidak kita pelajari, atau mungkin nanti kita lihat di semester setelah UTS maksudnya ya, apakah memungkinkan ataukah cukup sampai di medium line saja. Yang nomor 3, nomor 4 Ibu belum ini ya, belum di delete, ini bawaan dari template-nya. Jadi intinya untuk line model ini kita akan mempelajari model saluran transmisi yang pendek dan juga yang menengah. Tapi untuk hari ini mungkin kita optimalkan dulu saja yang saluran transmisi pendek. Jadi nanti UTS-nya pun cuma sampai short line model, dan medium line model mungkin kita bisa lanjutkan nanti setelah UTS. Oke, seperti yang kita ketahui ya, minggu lalu kan kita sudah sudah mengetahui parameter-parameter saluran transmisi, di mana ada 4, dan harapannya tidak lupa gitu ya ketika ditanya apa saja parameter saluran transmisi. Maka untuk mempelajari model dari saluran transmisi pun kita tidak jauh lari dari parameter-parameter yang minggu lalu kita telah bahas. Jadi yang pertama nih kita membahas tentang short line model atau model saluran pendek. Jadi di short line ini biasanya si kapasitansi ini bisa diabaikan karena memang jaraknya itu mungkin tidak terlalu panjang, jadi tidak begitu berpengaruh terhadap saluran transmisi, sehingga dalam menganalisisnya pun kita bisa abaikan nilai kapasitansinya. Nah, saluran transmisi ini dikatakan jalur pendek gitu ya, kalau menurut buku itu dan beberapa referensi, kalau misalkan si saluran transmisinya itu kurang dari 80 km panjangnya, atau kalau kita mengukurnya dari tegangan, dia di bawah 70 kV. Jadi mungkin saluran tegangan tinggi ya kalau di kitanya mungkin. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menganalisis saluran transmisi yang dia mempunyai tegangan ini tidak lebih dari 70 kV atau di sini 69 kV, atau dia memiliki panjangnya itu kurang dari 80 km, maka kita bisa menggunakan analisis ini dengan pemodelan short line atau saluran transmisi pendek. Nah, caranya gimana? Sebetulnya rumus sederhananya untuk short line model ini adalah menjadi seperti ini. Jadi si model saluran transmisi pendek ini dia akan didapatkan dengan cara mengalihkan impedansi seri dengan panjang salurannya. Jadi sini impedansi serinya kita kalikan nanti dengan panjang salurannya. Kemudian R ini tentunya seperti kita ketahui adalah resistansinya atau hambatan perfasanya. Kemudian L-nya itu adalah induktansi ya. L-nya itu adalah induktansi. Kemudian induktansinya berarti perpanjang saluran transmisinya. Kemudian L kecil ini bukan
panjang apa-apa ya, tapi panjang saluran transmisinya. Nah, model saluran transmisi pendek itu biasanya dimodelkan menjadi seperti ini. Jadi ada dari sending, jadi ada dari pengirim, ada VS, kemudian juga ada IS, jadi tegangan dari di titik pengiriman, kemudian ada arus titik pengiriman, kemudian dia melewati impedansi seri, dan akhirnya nanti di sini ada beban. Bebannya ini merupakan, kalau VR dan IR ini dia memiliki berarti tegangan dan arus di sisi receiver atau di sisi penerimaan. Kemudian kalau sudah mengetahui itu, maka kita akan bisa mencari daya dari beban tersebut. Jadi untuk model dari saluran transmisi pendek itu sederhana, ada dari sisi pengiriman dan juga sisi penerimaan, kemudian di sini ada impedansi seri yang kemudian nanti kita kalikan dengan panjang saluran. Oke. Nah, kita akan masuk ke menganalisisnya. Jadi karena dia memang saluran transmisi pendek, maka kapasitansinya juga tadi sudah dibilang akan diabaikan ya, karena dia memang tidak begitu berpengaruh, sehingga kita bisa mengukur atau menyatakan bahwa arus di sisi penerimaan dengan di sisi pengiriman itu nilainya akan sama besar. Ini asalnya dari mana? Nah, mungkin kita akan telan bulat-bulat dulu aja gitu ya. Apa namanya, rumus-rumus yang ada di sini, karena memang tidak dalam tanda kutip kita tidak begitu ini yang diturunkannya dari mana, tapi beberapa literatur memang menjelaskan bahwa untuk short line model ini sisi arus dari sisi pengiriman itu akan sama dengan arus di sisi penerimaan, karena memang tidak ada kapasitansi TA. Terus untuk mencari bagaimana sih kita mendapatkan arus dari sisi penerimaan atau IR, receiving, ini kita tinggal membagi seperti biasa. I itu kan S per V ya, tinggal kasih R-nya, kasih R, kasih R, kemudian ini 3 fasa, karena memang saluran transmisi 3 fasa dibagi dengan 3. Kemudian tanda bintang di sini jangan sampai lupa, ini adalah maknanya adalah conjugate. Conjugate itu apa? Berarti ketika dia bentuknya sudah dalam bentuk polar, maka si sudutnya itu kita lawankan. Jadi kalau awalnya misalkan sudutnya positif, maka ketika masuk ke sini jadi negatif. Begitupun sebaliknya. Dia berlaku untuk daya maupun untuk tegangan. Nah, kalau sudah mendapatkan IR, maka kita bisa menghitung tegangan di sisi pengiriman atau VS. Jadi di sini, jadi kita akan mengetahui berapa sih VS di sini untuk saluran transmisi pendek itu. Maka rumusnya tinggal mengalihkan atau menjumlahkan tegangan di sisi penerimaan ditambah Z dikalikan IR-nya. Makanya berarti nanti ketika misalkan kita diminta untuk mencari berapa tegangan di sisi penerimaan, maka kalian harus tahu dulu komponen-komponen ini. Jadi cari dulu pertama VR-nya berapa, kemudian cari Z-nya. Z-nya dicari dengan rumus yang ini, R ditambah J omega L dikalikan L kecil, kemudian IR-nya bisa gunakan rumus yang ini, baru kita bisa mendapatkan nilai VS atau tegangan di sisi penerimaan. Oke, kemudian ternyata untuk saluran transmisi ini pemodelannya itu bisa kita modelkan dengan jaringan 2 port yang ideal atau yang simetris gitu ya. Jadi di sini dari sisi penerimaan, kemudian di sini di sisi pengiriman, di sini sisi penerimaan. Maka di sini ada konstanta A, B, C, D, dan rumus yang tadi itu kita bisa ubah ke dalam matriks. Ini hanya ini ya, hanya bukan membandingkan, memberitahu bahwa rumus yang tadi itu bisa kita representasikan dengan matriks. Kenapa direpresentasikan dengan matriks? Agar ketika kita misalkan mau menghitung menggunakan tools yang lain, misalkan dalam hal ini adalah MATLAB, maka kita akan bisa dengan mudah memasukkan parameter-parameter yang ini. Nah, kalau misalkan kita ubah di sini jadi ke matriks, maka di sisi pengiriman ini ada VS dan IS, kemudian ABCD ini adalah konstanta di saluran transmisinya, kemudian dikalikan dengan tegangan dan arus yang ada di sisi penerimaan. Pun kalau kita mau dipecah gitu ya, mau dijabarkan lebih lanjut, si VS ini berarti kan A dikalikan VR, B dikalikan IR. Kemudian IS-nya C dikalikan VR, D dikalikan IR. Ini matematis biasa ya, seperti yang kita pelajari di saat mempelajari matriks. Nah, berdasarkan yang sebelumnya di mana bahwa
di persamaan sebelumnya itu IS itu sama dengan IR dan IR-nya itu adalah SR per 3 VR, maka kita bisa substitusi di sini. Jadi di sini kalau misalkan kita ditanya VS sama dengan A dikalikan VR dan B dikalikan IR, maka nilainya A itu kita bisa katakan bahwa A itu nilainya 1 dan B itu nilainya adalah Z. Kenapa? Karena kita mengacu kepada rumus yang ini. Jadi VS itu kan rumusnya VR ditambah ZIR. Maka ketika direpresentasikan ke dalam matriks, nilai A, B, C, D ini konstantanya ini adalah si A ini dia akan bernilai 1 dan si B ini akan bernilai dengan nilai Z. Jadi nanti ketika misalkan kita mau mengubah gitu ya, mau memasukkan ke dalam sebuah matriks, maka nilai A ini untuk saluran transmisi pendek kita bisa langsung masukkan nilainya menjadi 1. Kemudian si B kita masukkan nilainya dengan hasil dari perhitungan yang didapat ketika kita menghitung Z. Kemudian hal yang sama ini juga akan berlaku untuk kita mencari IS. IS itu kalau di rumus sebelumnya itu kan IS sama dengan IR. Otomatis ketika IS sama dengan IR, maka di sini, sisi ini harusnya nilainya adalah 0. Maka agar nilainya 0, berarti si konstantanya itu adalah si C yang berlaku di sini itu juga harus bernilai 0. 0 dikalikan berapapun nilai VR, maka dia akan tetap 0. Dan di sini D dikalikan IR-nya, agar si IS ini sama dengan IR, maka mau tidak mau si konstanta D ini harus nilainya 1, agar 1 dikalikan IR ini nilainya tetap IR. Jadi dari sini untuk saluran transmisi model kita bisa menentukan nilai A, B, C, D-nya itu adalah seperti ini. A-nya itu adalah nilainya 1, kemudian si B-nya itu sama dengan Z. Z-nya itu kita cari dengan rumus yang ini ya. Jadi ini kita dapatkan dari situ. C ini itu sudah pasti 0 dan D ini akan bernilai 1 juga. Ini hanya akan kita gunakan kalau misalkan kita mau menggunakan rumusnya ini menggunakan matriks. Tapi kalau menghitung secara manual pun bisa sama saja. Ini hanya memudahkan. Nah, setelah itu dari situ kita bisa menghitung regulasi tegangan atau pengaturan tegangan di saluran transmisinya. Maka rumusnya itu untuk pengaturan tegangannya itu adalah VRNL dikurangi VR dikalikan FL per VR dikalikan FL dalam tanda mutlak ya. Jadi maksudnya adalah di sini kalau kita mau mencari persentase dari voltage regulation atau voltage regulation itu kan berarti sebuah regulasi tegangan atau pengaturan tegangan di mana dia sangat bergantung pada faktor dayanya. Maka rumusnya ini kita tinggal masukkan tegangan di sisi penerimaan dalam kondisi no load. No load itu tanpa beban dikurangi tegangan di sisi penerimaan saat full load atau saat beban penuh dibagi VR FL. Berarti dibagi dengan sisi penerimaan tegangannya pada saat full load dikalikan nanti 100. Atau bisa juga kita kalau misalkan saat beban 0 itu IR-nya itu kan berarti nggak ada arus yang mengalir karena tidak ada beban gitu ya, 0 berarti IR-nya sama dengan 0. Maka kalau misalkan kondisinya seperti itu, bisa kita ganti si persamaan ini menjadi VR dalam kondisi 0 itu nilainya sama dengan VS dibagi A. Jadi sekali lagi A-nya, kalau untuk saluran transmisi pendek A-nya nilainya 1, kemudian tinggal dibagikan saja. Jadi pada ujung-ujungnya VRNL ini akan sama dengan VS. Jadi kita bisa masukkan di sini. Jadi kalau mau mencari tegangan regulasi tegangan, kita bisa masukkan nilainya itu adalah VS gitu ya, karena di sini VS-nya itu sama dengan VR dalam kondisi no load dikurangi VR dalam kondisi full load dibagi VR dalam kondisi full load. Jadi bebas kalau kalian mau memasukkan VRNL ini atau memasukkan VS itu bebas saja. Tapi biasanya lebih sering orang menggunakan ini pakai VS. Karena memang dalam kondisi no load ini kan si A-nya nilainya 1 dan si IR-nya juga nilainya 0, maka agar tidak perlu capek-capek gitu ya dalam tanda kutip mencari lagi nilai VR-nya, maka bisa langsung saja memasukkan si VR ini sama dengan VS dibagi A. Sekali lagi A-nya 1, jadi makanya kita bisa langsung masukin ke persentase VR ini dengan VS dikurangi VR dan seterusnya. Ini kalau misalkan kita mau mencari regulasi tegangan. Dan kalau misalkan mau direpresentasikan ke dalam power factor-nya ya, pasor diagramnya, di mana setiap pasor itu, setiap power factor itu dia akan mewakili pasornya. Jadi seperti biasa dalam
sistem tenaga listrik ini, power factor ini terdiri dari 3, ada yang lagging atau tertinggal, kemudian ada UPF yaitu Unity power factor artinya sama dengan 1 PF-nya, kemudian ada juga leading atau yang mendahului. Ini sudah pernah kita bahas pas zaman STL gitu ya, apa itu lagging dan bagaimana kondisinya lagging, kemudian leading itu bagaimana, kalau bagaimana. Ini hanya merepresentasikan saat line model saja. Oke. Kemudian untuk rumus selanjutnya dalam menganalisis saluran transmisi pendek, nanti kita akan ditanya juga, akan diminta juga terkait berapa sih daya di sisi pengiriman dari 3 fase tentunya, maka rumus daya seperti yang kita ketahui tinggal dikalikan saja VS dikalikan IS, kemudian dikalikan angka 3, dan jangan lupa I-nya itu dalam bentuk konjugat. Jadi sekali lagi setiap ada bintang berarti ini maknanya adalah konjugat. Kemudian maka kita bisa menghitung juga total losses. Total losses di saluran transmisi tersebut itu berapa? Maka tinggal menghitung daya yang ada di sisi pengiriman dikurangi dengan daya yang ada di sisi penerimaan, maka disitulah lossesnya. Jadi ini sangat sederhana ya, masih kita bisa ilustrasikan, masih kita bayangkan, dan dari situ kita bisa menghitung efisiensi dari transmisi saluran pendek ini. Rumusnya adalah PR dibagikan dengan PS. Jadi PR itu daya nyata yang ada di sisi penerimaan dibagi daya nyata yang ada di sisi pengiriman. Tentunya ini semua harus dalam 3 fase. Oke, hari ini kita akan coba membahas gitu ya terkait contoh soalnya. Contoh soal di sini merepresentasikan saluran transmisi pendek. Jadi memang di buku juga sudah ada. Jadi kalau kalian memang mau sambil melihat buku pun tidak apa-apa, tapi coba kita uraikan juga di sini dan bisa disiapkan mungkin kalkulatornya ya, biar kita bisa sama-sama menghitung apakah ada kekeliruan atau tidak. Jadi kita coba menghitung di sini untuk example yang ini ya, seperti biasa kita gunakan ini dulu aja. Oke, soalnya nanti kalian bisa lihat di buku. Kita coba bahas sebentar saja untuk yang contoh soal yang ini. Jadi di sini ada 220 kV saluran transmisi dengan panjangnya itu 40 km, karena dia di bawah berapa kilometer, maka dia masuk saluran transmisi pendek. Kemudian resistansi per fasanya sebesar 0,15 ohm per kilometernya. Kemudian induktansinya atau L besar, ini per fasanya sebesar 1,3 mH per km juga. Dan sekali lagi karena di transmisi pendek, maka kapasitansinya ini diabaikan. Dan pertanyaannya adalah gunakan model saluran transmisi pendek untuk mencari tegangan sisi penerimaan, kemudian daya di sisi tegangan di sisi pengiriman, daya di sisi pengiriman, dan juga pengaturan tegangan dan efisiensi saat si saluran ini disuplai beban 3 fasa, di mana sebesar yang pertama ini 381 MVA dan faktor dayanya itu sebesar 0,8 lagging pada tegangan 220 kV. Kalau yang B ini bedanya dia leading. Kita akan coba bahas ya, kita tulis ulang lagi di sini biar tidak lupa. Oke, mudah-mudahan ininya bisa. Sebentar. Yes. Oke, di sini berarti kok nggak bisa ya. Ini example 5.1 ya. Jadi kita punya pertama diketahui untuk V-nya sama dengan 220 kV. Kemudian L-nya atau panjang saluran transmisi tadi berapa? 40 km ya. Kemudian resistansi yang diketahui itu, resistansinya tadi berapa? 0,15 ohm per kilometer. Kemudian induktansinya pun 1,3263 mH per kilometer. Kemudian yang ditanyakan itu adalah apa tadi?
tegangan di sisi penerimaan ya. Pengiriman berarti VS, SS. Oke. Iya sayang. VS dikalikan, VS, kemudian SS, kemudian voltage regulation, VR, dan juga ini efisiensinya. Oke, kita jawab satu persatu, di mana yang pertama itu adalah saat 381 MVA, kondisi power factornya 0,8 PF lagging, dan 220 kilovolt tegangannya. Yes. Ini nggak bisa ke bawah ya. Oke, kita mungkin ke sebelahnya aja ya di sini. Ini menjadi untuk yang atau kita kan ditanyanya itu adalah VS, SS, VR, dan efisiensi ya. Nah, kita cari satu persatu dulu. Yang pertama kita cari VS. VS itu bahasa Inggrisnya berarti kalau di soal itu descending end voltage ya. Oke, di VS ini kita rumusnya apa? Kita ngelihat lagi di sini. Ya, VS itu sama dengan VR ditambah ZIR. VS sama dengan VR ditambah Z dikalikan IR. Nah, berarti kan kita belum punya nih. Yang ini teh ada di mana nih? Nilainya belum kita dapatkan. Maka kita coba cari dengan ini kok nggak enakan. Pertama-tama kita cari VR-nya dulu. VR itu sama dengan di sisi receiver ya, di sisi penerimaan. Tadi di soal itu VR-nya itu adalah nih di sisi penerimaan itu adalah 220 kilovolt. Maka VR-nya kita bisa langsung masukkan saja 220 sudut 0 karena tidak diketahui sudutnya dibagi akar 3 karena memang 3 fasa. Maka kita dapat sambil dihitung ya di kalkulator ya. Ini Ibu sudah memasukkan langsung saja 120 derajat 120 sudut 0 derajat kilovolt. Ini untuk nilai tegangan di sisi penerimaan. Kemudian yang kedua, ini udah kita dapat, cari Z. Z itu rumusnya apa tadi? R ditambah J omega LL. R ditambah J omega L besar dikalikan L. Maka kita bisa masukkan si nilai R-nya itu tadi itu 0,15 ya kalau tidak salah. Ditambah J omeganya berarti kita langsung kalikan saja dengan 2V dikalikan F-nya itu adalah 60 Hz di sini mah. Kalau tidak diketahui karena memang di US ya. Kemudian dikalikan si L-nya itu berapa 1,3263 dikalikan 10 pangkat min 3 karena dia milih Henry, kita ubah ke satuan standar di Henry. Kemudian panjang saluran transmisinya si L-nya itu tadi berapa 40 km. Ini silahkan tinggal kalian kalikan dulu, misalkan ini dikalikan ini jadi berapa, kemudian ditambah bilangan imajiner ini dikalikan ini. Jadi kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator 0,15 dikali 40 maka hasilnya adalah 6 ditambah 2 dikalikan V dikalikan 60 dikalikan ini angka 1 ya 1,3263 dikalikan 10,3 dikalikan 40 hasilnya adalah J 20 ohm. Ini untuk nilai Z. Kita udah dapat, Z udah dapat, maka kita sekarang tinggal mencari IR. Kita cari di sini aja ya. IR itu rumusnya apa tadi? S per VR ya. Jadi IR itu rumusnya adalah S di sisi R 3 pasa dibagi 3
VR, jangan lupa conjugate dua-duanya. Maka pertama kita cari dulu untuk yang saluran, untuk yang A itu kan dia power faktornya 0,8 ya. Berarti kita cari dulu si SR3 fasanya. Maka kita bisa mencari langsung dengan menggunakan rumus 381. 381 itu dari mana? Ini dari sini, dari soal aja. Kan untuk yang nomor A itu 381 MVA, power factornya 0,8. Maka kita bisa masukkan langsung untuk si dayanya 381 sudut cos inverse dari 0,8. Maka kita bisa dapat kalau kalian hitung di kalkulator ini sudut 0,8 itu 36,87 derajat. Maka kita bisa masukin ke sini ya. Yang ini bisa kita lanjutkan menjadi IR itu sama dengan SR-nya tadi berapa? 381 sudut minus, kenapa minus? Karena conjugate dibagi 3 dikalikan VR-nya tadi berapa? 127 ya. 27 sudut 0 derajat. Maka di sini kita dapat untuk IR-nya itu adalah oh ya, ini dikalikan 10 pangkat 3. Kenapa dikalikan 10 pangkat 3? Karena dia dalam bentuk apa nih, MVA ya. Kemudian didapat di sini 1000 dikali minus 36,87 derajat ampere. Kok nggak cukup? Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilai VR, berarti kan VR sudah, Z sudah, IR sudah, maka kita bisa mencari nilai tegangan di sisi pengiriman. Maka si VS-nya itu adalah, VS-nya itu maka VS sama dengan VR ditambah Z dikalikan IR. Sehingga VR-nya tadi kita dapat 127 sudut 0 ditambah Z-nya itu adalah 6 ditambah J20. Kemudian si IR-nya tadi kita dapat 1000 dikalikan sudut minus 36,87 dikalikan 10 pangkat min 3, karena sekarang kita rubah ke kilovolt karena VS ini dalam bentuk kV. Nah, jadi ini silakan dihitung ya. Kalau menghitung seperti ini berarti kan kalau mau mengalihkan, kita ganti dulu warna pulpennya. Kalau kita mau mengalihkan ini dengan ini, berarti dia harus diubah dulu ke dalam bentuk polar. Jadi nanti kita bisa kalikan. Kemudian bentuk polar dengan bentuk polar itu biasanya tidak bisa kita jumlahkan gitu ya. Jadi silakan nanti dikonversi lagi ke dalam bentuk rektangular. Konversi saat ini nih mudah ya, banyak tools di internet, artinya kalkulator untuk menghitung bilangan kompleks itu mudah, jadi tinggal masukkan aja misalkan polar to rektangular atau rektangular to polar, dan kalian bisa memasukkan nilai bilangan real atau imaginernya, atau memasukkan nilai sudut dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa didapatkan nilai akhir tanpa harus menghitung secara manual. Jadi kalau pakai kalkulator juga bisa, jadi silahkan gunakan teknologi-teknologi tersebut untuk mempermudah kita. Oke, jadi ini kalau dihitung hasil akhirnya itu kurang lebih mendapat 144,33 sudut 4,93 derajat hasil akhir dari VS-nya. Kemudian yang kedua, selain VS tadi kita diminta untuk mencari SS ya. Jadi tegangan daya di sisi pengiriman. Kemudian berarti yang kedua lah kita cari gini ya. Untuk mencari apa tadi teh? ISS ya. Bukan SS. Jadi daya 3 fase di sisi pengiriman. Oke, pertama kita cari dulu line to line-nya, berarti the sending and
line to line voltage. Oke, jadi atau dalam tanda kurung VS line to line. Oke, berarti kalau mau mencari VS, ini dalam tanda mutlak karena dia bentuknya magnitude. Ini mudah banget, sesuai dengan dulu mata kuliah PSTL gitu ya, tinggal dikalikan akar 3 dari V-nya itu sendiri. Jadi kalau mau mencari tegangan line to line, tinggal mengalikan akar 3 dari magnitude yang sudah ada. Berarti akar 3 dikalikan VS, tadi berapa VS-nya? 144 minus 0,33 sudut 4,93, maka kita bisa dapatkan untuk VS line to line itu sebesar 250 kV. Nah, maka untuk mencari daya, tukar terus Ibu, descending and power. Jadi daya di sisi pengiriman ini S3 fasa. Ini kok S3 SS. Wait, biar enggak bingung. Jadi daya di sisi pengiriman dalam bentuk 3 fasa ini seperti biasa tinggal mengalihkan daya satu fasanya. Jadi VS kalikan IS, tapi seperti biasa ini konjugat. Kemudian 3 dikalikan VS-nya itu tadi kita dapat berapa? Oh, 144,33 sudut 4,93 dikalikan IS-nya itu tadi dapat berapa? Oh, yang sebelumnya ya. Oh, IR sama dengan IS kan ya. Berarti kita bisa gunakan di sini 1000 dikalikan 36,87 kali 10 pangkat 3, maka kita akan mendapat nilai daya di sisi pengiriman itu sebesar 322,8 megawatt ditambah J 288,6. Nanti silakan di cross check lagi aja ya perhitungannya, agar nanti kalau misalkan kalian mengerjakan soal itu tahu ini dari mananya. Ini hasil konversinya ke dalam bentuk polar menjadi seperti ini. Oke, jadi ini untuk mencari daya di sisi pengiriman atau SS. Selanjutnya tadi diminta mencari apa? Voltage regulation. Oke, untuk mencari voltage regulation ini dapat dengan mudah kita cari dengan voltage regulation. Ini bisa kita cari dengan apa tadi VS dikurangi VR per VR ya. VS-nya itu di sisi pengiriman tadi dapat kita 250 di awal ya, yang ini. Mana 250 nih? Yang ini line to line-nya 250 dikurangi di sisi pengiriman itu tadi di soal diketahui sebesar 220. Jadi tinggal dibagi 220 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 13,6%. Kemudian untuk mencari efisiensinya, ini tinggal daya nyata di sisi receiving, kemudian dibagi daya nyata di sisi sending dalam hal 3 fasa. Jadi yang tadi receiving itu di 304,8, yang ini mana tadi ke 304,8 teh? PR ya. Tadi mana kita udah dapat belum menghitung 304,8 dibagi 322,8 kalau di buku nih. 322-nya kita dapat dari mana ya tadi? Oh, ini 322 dapat dari ini ya, si SS ini. Kalau 328-nya kita dapat dari mana ya? 304. Wait, coba Ibu cari. SR, Bu. SR yang mana? Oh, iya benar. Yang daya semu ini ya, apa namanya? Yang 381 cos itu. Mana sih? Salah. Mana sih? Di sini ada nggak?
SR3 pasa. Oh, di sini nih. Nah, ini ya. Dapat dari sini. Jadi ini tuh kurang selesai berarti ya, belum sampai selesai. Harusnya ketika mencari IR itu selain 1000 segini, kita bisa memasukkan angka sebesar gimana ini ya, si SR-nya itu 381 sudut 36,87, atau kita tambahin di sininya deh. Yes. Ini kalau kita konversi ke dalam bentuk rektangular, jadi berapa kalau di buku tuh? 304,8 ditambah J 228,6 MVA. Oke ya, jadi yang tadi mungkin bagi yang agak kebingungan, kan untuk mencari nilai efisiensi itu ditanya PR dibagikan PS. PR di receivernya itu, di receivingnya itu kita dapat dari sini. Jadi daya di sisi receiving ini sebesar ini. Kenapa Bu sebesar ini? Ini hanya mengkonversi dari yang sudah kita dapatkan awalnya. Kita mencari daya di sisi receiving itu sebesar 381 sudut cos inverse dari power factornya. Kemudian kita dapat dalam bentuk polar itu 381 sudut 36,87. Nah, dari sini kita ubah ke dalam bentuk polar menjadi 304,8 ditambah J dan seterusnya. Ini bisa kita langsung hitung pakai kalkulator. Nah, maka untuk mencari efisiensi, kita langsung masukkan di sini hanya nilai daya nyatanya saja. Jadi terjawab mengapa yang tadi, yang ini, si polarnya ini, kenapa kita harus rubah ke rektangular. Karena ya tadi untuk, kan ini masih daya kompleks. Daya kompleks. Kalau daya kompleks itu kan berarti ada real dan imajiner. Di realnya itu seperti yang kita ketahui, dia merepresentasikan sebagai daya nyata, dan yang imajinernya ini kita representasikan sebagai daya reaktifnya. Nah, sedangkan untuk mencari efisiensi itu yang kita butuhkan adalah nilai daya nyata. Makanya kenapa yang tadi si daya kompleks ini kita ubah dulu ke dalam bentuk rektangular agar bisa mengetahui mana daya nyata dan mana daya reaktifnya. Nah, kalau sudah kita hanya menggunakan nilai yang daya nyatanya saja. Oke, berarti kan 304,8 dibagi PS-nya tadi berapa? 322,8 dari sini. Nah, sama yang ini juga, daya di sisi pengiriman ya, ascending ya, betul di sisi pengiriman. Ini kan dalam bentuk daya kompleks, maka kita bisa dapat P di sini. Dan di sini adalah nilai Q-nya. Jadi untuk mencari daya nyatanya kita bisa langsung masukin angka yang ini. Oke, masukin lagi ke rumus efisiensi, maka jangan lupa dikalikan 100%, karena berbicara efisiensi itu biasanya dalam bentuk persentase. Di sini kalau misalkan dihitung di buku itu didapat 94,4%. Ini untuk yang poin A. Nah, untuk poin B itu nggak beda jauh, hanya yang membedakan itu adalah si nilai dayanya itu, daya di sisi penerimaannya itu dalam bentuk leading power factornya. Kalau tadi kan lagging, maka nanti yang bermain adalah di sudutnya. Coba kita buktikan untuk yang bagian B ya. Yang B itu kan dia 381 MVA, kemudian power factornya 0,8, leading, dan itunya 220 kV, masih sama. Maka seperti biasa kita akan mencari dulu VS, kan yang ditanyakan itu adalah VS. VS sekali lagi rumusnya adalah VR ditambah Z dikalikan IR. Jadi kita cari dulu nilai-nilai ini. Maka untuk mencari nilai VR ini masih sama dengan sebelumnya, itu 127 sudut 0. Kemudian nilai Z juga masih sama, 6 ditambah J20. Maka yang membedakan ini adalah di sini di IR-nya. IR-nya itu kan SR 3 fasa dibagi VR, 3 kali VR, ini konjugat. Maka kita tinggal masukkan nilai dari 381 MVA ini, sudut cos inverse dari 0,8 dibagi 3 dikalikan 127 sudut 0. Nah, di sini karena dia leading,
maka kita bisa langsung ubah ke dalam 381 sudut 36,87. Awalnya minus ya, tapi karena dia conjugate maka si minusnya ini adalah hilang. Kita hapus dulu aja di sini. Oke, jadi yang ini karena leading dia hasilnya itu 381 sudut minus 36,87. Terus karena dia ada conjugate-nya maka si minusnya ini dia hilang. Jadi 381 sudut 36,87 dibagi 3 kalikan 127 sudut 0, maka bisa kita dapat di sini 1000 sudut 36,87 ampere. Jadi kita bisa langsung masukin ke sini si VS. Rumusnya sama ya seperti tadi. Jadi 127 sudut 0 ditambah R-nya itu berapa tadi? 6 ditambah J20 dikalikan IR-nya itu 1000 sudut 36,87 kali 10 pangkat min 3. Kemudian didapat berapa di sini? Kalau di buku itu hasilnya silahkan dicek lagi aja ya hasil perhitungannya. 121,39 sudut 9,29 kilovolt. Nah, ini untuk mencari yang VS-nya. Dia sebenarnya membedakan itu cuma di IR-nya aja. Nah, untuk mencari tegangan di sisi line to line-nya, tegangan di sisi pengiriman maksudnya dalam bentuk line to line, seperti biasa, tinggal akar 3 dikalikan VS. Akar 3 VS-nya tadi berapa? 21,39, maka didapat 210,26 kilovolt. Ini untuk VS line to line-nya, tapi kalau VS 3 fasanya, maaf, yang selanjutnya bukan VS-nya. Oke, yang selanjutnya itu adalah apa? SS ya. Salah lagi. Daya 3 fasa di sisi pengirimannya, tinggal 3 dikalikan daya 1 fasanya. Jangan lupa ini conjugate, ini sama rumusnya dengan yang A ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau menghitung, silakan melihat ke rumus yang A aja dulu. 0,39 sudut 9,29. Kemudian dikalikan IS-nya itu tadi berapa? IR itu sama dengan IS ya, sekali lagi. Biar nggak lupa 1000 dikalikan sudut min 36,8. Ini conjugate, jadi negatif, 10 pangkat min 3. Didapat hasil akhirnya 322,8 mW, J168,6 mVar. Kemudian kita rubah ke polar, dari buku kita dapat segini, min 27,58 MVA. Oke, dari sini kita bisa menghitung seperti tadi, lanjutin ke voltage regulation-nya. Voltage regulation itu kan berarti VS dikurangi VR per VR dikalikan 100. Di sisi sendingnya tadi kita dapat 210,26 yang ini, VS yang ini. Kemudian dikurangi voltage regulation, ini di soal ada diketahui sebesar 220. Maka di sini nilainya belum dikalikan ya. Jadi voltage regulation dan efisiensi itu biasanya dia dalam bentuk persentase, di sini dapatnya minus 4,43%. Dan di efisiensinya itu PR per apa tadi teh? PS ya. Voltage regulation yang tadi 304. Yang ini. Yang mana nih? 304 sama yang tadi. 304 PR di sisi apa receiving ya, berarti VR mana di sisi receiving nih, ngubah yang kita cek
304 itu dapat dari mana, ada yang nemu nggak? Coba ke kanan Bu itunya Bu. Ke kanan. Nah 304. itu Bu yang N, Mana? Hah? yang PR per PS bukan Bu 30. 304-nya kita udah pernah nge-state belum di mana? Ya itu PR per PS Bu kalau nggak salah. PR per PS, PR-nya 304. Oh, Nah, 304-nya ini kita dapat dari sama yang sebelumnya ya. PR Dari 304 SR, Bu. yang ini ya. Mana tadi teh? Nah, Dari yang ini ya. IR, Bu. SR yang IR ini. SR. SR yang yang ini. Dari sini ya. Coba bentar ya. Oh iya betul. Jadi ini kan PR itu sama dengan si SR kan. Berarti si ini kita ubah yang 381 sudut ini ya ke dalam bentuk rektangular. Betul? Nanti didapat nilai P dan Q-nya. Nah, untuk nilai P-nya itu sendiri kita tadi didapatnya itu sebesar 304,8 dibagi PS-nya tadi berapa PS? Oh, yang ini di sisi penerimaan. Di sisi pengiriman ketukar 22,8. Didapat lupa lagi dikalikan 100%-nya belum. Yes. Dikali 100%. Jadi didapat 94,4%. Jadi CPR ini kita bisa carinya, bisa lupa, itu bisa dengan ada di SR yang sebelumnya, dan CPS juga bisa kita pakai dari yang SS. Gitu. Ada lagi nggak? Kan ini SS, yang ini yang nilai P-nya udah ya. Kemudian yang PR mah di yang slide sebelumnya berarti di sini. Ini kan nilai SR, berarti kita bisa nyari nilai PR, tapi ingat bukan yang konjugatnya. Kita bisa cari PR-nya itu dari si bilangan kompleks ini, sama seperti yang soal sebelumnya. Oke, nah kurang lebih untuk yang shortline model ini seperti ini gitu ya, tahapannya masih mudah dibandingin dengan nanti mungkin yang medium atau apalagi yang long line gitu. Jadi untuk yang short ini dia sebetulnya hanya bolak-balik aja mencari tegangan di sisi penerimaan maupun tegangan di sisi pengiriman, kemudian regulasi tegangan dan juga efisiensinya. Paling nanti biasanya dalam problems itu dibolak-balik aja, apakah yang diketahuinya adalah apanya, kemudian ditanyakannya ada kebalikannya. Nah, untuk UTS nanti insya Allah cuma sampai sini dulu aja. Jadi seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ibu lupa nyampainya di pertemuan OSTL atau pertemuan yang mana. Untuk UTS ASTL ini kan insya Allah kita akan laksanakan besok jam 1, ya besok jam 1 secara offline. Karena hari ini jam 1-nya itu adalah OSTL. Nah, untuk ASTL sendiri materinya itu memang dari bab basic principle. Jadi basic principle itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan daya kompleks, sistem 3 fasa, kemudian mungkin terkait apa lagi tuh? Ya pola rektangular dan seterusnya. Benar-benar basic banget seperti yang pernah kalian kerjakan tugasnya di tugas yang awal-awal banget. Dan untuk soal UTS ini, Ibu tahu karena memang ASTL ini memang tidak mudah ya, apalagi kalau jarang latihan, itu akan sangat sulit untuk mengerjakan problem-problem. Makanya silahkan kalian optimalkan dengan cara melatih diri sendiri dari ini example yang ada di buku. Jadi sering-sering latihan example-nya dan juga problem yang pernah ditugaskan. Jadi nanti kalaupun memang misalkan Ibu mengambil soal, entah itu angkanya sedikit diganti, itu pasti secara apa ya, secara konsep itu akan nggak beda jauh lah dengan yang di example maupun dengan di problem.
Jadi misalkan di basic principle gitu, Ibu ngambil misalkan dari yang tugas yang kayak kemarin yang pernah ditugaskan, salah satunya aja, nggak semuanya. Karena memang kita materinya banyak. Misalkan salah satu tugas itu, kalau kalian sudah bisa mengerjakan tanpa melihat buku atau mencontek atau apapun, ya insya Allah bisa mengerjakan soal UTS-nya. Karena secara urutan atau secara urutan pengerjaan itu nggak beda jauh lah. Jadi silakan optimalkan di sana. Kemudian yang kedua itu terkait bab apa yang kedua ya, Bu lupa intinya. Oh ya, yang parameter yang ini ya, yang apa sih namanya, representasi si ini saluran transmisi, apa namanya, ekivalen sirkuit ya. Jadi ada generator, kemudian ada trafo. Nah itu juga sama, itu Ibu ambil event dari entah itu dari example pun, yang Ibu ambil example-nya pun masih yang basic, enggak yang advance, jadi yang benar-benar memang rumus dasar saja, ataupun dari problem juga sama, Ibu pilih-pilih, tidak tidak mengambil problem yang memang sudah lebih jauh gitu ya pemahamannya, jadi masih basic saja. Kemudian terkait sistem per unit juga silahkan pelajari lagi, apa itu base, apa itu PU, bagaimana cara mencarinya. Itu biasanya berkaitan dengan trafo ya, PU itu. Jadi nanti kalau nggak salah, Ibu udah lupa soal UTS-nya. Jadi kalau nggak salah itu nanti PU-nya juga berkaitan dengan trafo. Habis itu, apalagi ya materi terkait kemarin saluran transmisi, parameter saluran transmisi juga ada. Dan yang terakhir ini terkait ini line modelnya. Jadi line modelnya itu sendiri yang akan kita UTS-kan sampai UTS ini adalah yang ini dulu aja, yang sampai short line aja. Nanti mungkin setelah UTS baru kita lanjut yang medium. Kalau tidak salah dari Ibu sambil buka ini deh soal UTS-nya. Bisa ada yang kelupaan atau terlalu jauh Ibu memberikan. Ya, berarti kurang lebih seperti itu. Jadi soal-soalnya kalau Ibu tidak salah ingat, ini emang pernah ditugaskan atau ada di example. Ya, silakan. Yang penting tahu cara ininya, urutan pengerjaannya, kemudian maksudnya gimana, sehingga nanti ketika angkanya diganti sedikit pun ya tidak masalah, gitu ya. Kemudian yang per unit juga, oh ya ada. Kemudian yang kemarin ya, yang apa GMR, GMD gitu-gitu ada satu soal. Dan yang terakhir terkait yang hari ini itu short line model. Jadi kurang lebih nanti soalnya ada 5 soal untuk ASTL. Jadi silakan dipelajari latihannya dan juga apa namanya? Klik ini. Seperti itu. Sedangkan untuk yang OSTL ya, untuk nanti siang, Ibu cek dulu soalnya. Kalau tidak salah Ibu pernah memberitahu untuk OSTL itu ada apa namanya, teori dan juga hitungan. Untuk teori mah gampang lah, yang awal-awal pertemuan ya, mungkin masih pada ingat teorinya. Kemudian yang terkait ini ya, terkait apa namanya, konsep dasar dari operasi sistem tenaga listrik seperti apa. Kemudian ada juga teori terkait karakteristik pembangkitan. Jadi silakan kantongi kata-kata kunci dari setiap karakteristik unit pembangkit, penjelasannya seperti apa. Jadi ketika misalkan ditanyakan salah satu atau beberapa itu sudah mampu memahaminya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini terkait economic dispatch-nya, di mana nanti akan ada 3 kondisi, di mana yang pertama nanti akan tanpa memperhitungkan apa namanya tuh constraint, jadi sama sekali nggak ada constraint-nya, jadi silakan di-explore. Kemudian bisa menggunakan metode Lagrange yang seperti biasa, atau juga dengan nanti diminta iterasinya. Jadi ketika diminta iterasi, otomatis kalian harus nyeting di nilai Lagrange yang pertamanya dulu. Kemudian setelah itu kondisinya di-upgrade
Jadi ada batasan, tapi batasannya masih upgrade ke batasan pembangkitannya saja dulu, generatornya, kemudian baru di-upgrade lagi ke batasan generator dan juga adanya losses di saluran transmisinya. Kemudian di sini nanti kemungkinan akan berkaitan lagi dengan si per unitnya aja. Ada sedikit bahasan terkait per unit. Kalau memang misalkan udah lupa atau apa, dari sekarang mungkin bisa mulai, ini basic aja. Kalau misalkan mau nyari PU tuh apa dibagi apa. Kalau diketahui PU berarti tinggal dibagaimanakan gitu ya. Itu kurang lebih untuk informasi UTS OSTL nanti siang jam 1. Kalau misalkan ASTL mah besok jam 1, TTT mah Rabu jam 7. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nanti Ibu share yang perlu di-share nggak yang ininya? Yang barusan itu. Sebenarnya sudah ada di buku sih, ataukah perlu di-share? Ya Bu, di-share aja Bu. ASTL, oke, pertemuan ke-7. Oke. Untuk presensi mungkin seperti gimana? Terkait UTS OSTL untuk siang ini Ibu. Karena kata Ibu tadi ada yang tentang iterasi ya Ibu. Nah, untuk iterasi itu kan kita juga udah pernah ngerjain untuk tugas Ibu. Nah, Rizky sendiri itu butuh waktu hampir 1,5 jam Ibu untuk ngerjain soal itu. Tenang, nggak akan sekompleks itu insya Allah. Nah, terus apa kita juga diperbolehkan pakai kalkulator? Boleh, kalkulator boleh, silahkan dibawa. Makasih Bu. Ya, HP tidak boleh, kalkulator mah boleh. Nanti untuk angkanya pun biar seragam, biar orang-orang nggak lama nanti di inisial value-nya akan kita seragamkan saja nanti ya, biar start pengerjaannya sama. Oke, bentar. Inos. Presensi mungkin sudah bisa ya dilakukan. Sekarang Ibu mau ngupload yang ini dulu aja. Caranya gimana? Ibu lupa lagi nih. Download. Sebentar. Nah ya. Yang 7. Tanggal berapa sekarang? 24 Oktober 2022. Materi ke-7. Oke ya, sudah Ibu upload. Kalau yang Canva-nya tidak Ibu share, karena memang itu sama persis dari yang di buku. Jadi yang Ibu share itu hanya yang pembahasan tadi di Jamboard-nya saja. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan lagi sebelum nanti kita UTS nanti siang? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mendadak di hari Senin jam 7 juga ya, karena memang kebetulan hari ini super padat. Jadi setelah ini memang ada sidang dan lanjut ke perkuliahan yang lainnya. Jadi terima kasih atas segala pengertian dan pemaklumannya. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Insya Allah kita tuntaskan semester ini dengan baik. Jadi sekali lagi untuk UTS maupun UAS itu close book dan tidak ada remedial. Jadi silahkan do your best agar nilainya tidak mengecewakan. Kurang lebih seperti itu. Kita akhiri. Bentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu izin live duluan ya karena mau nyidang.